kursinya kurang. Padahal itu bayarnya mahal. Sekarang di Jogja gratis. Tepuk tangan Jogja. Lalu ada kerjasama juga dengan Universitas Bina Nusantara atau BINUS. Ada mahasiswa yang ini ada foto-foto aktivitasnya. Jadi mahasiswa workshop Better Jakarta itu pada saat presentasinya di depan David Berman dan langsung dikomentari oleh David Berman. Presentasinya di gedung 28 di Kemang. Iki kaya wong indek opo ya. Jadi ini banyak kerja-kerja di kampung yang menggunakan plat bekas dari tong-tong bekas di kita cari di Sekarsuli. Jadi banyak hal yang bisa kita gunakan dan kami berpikir pada waktu itu bahwa kalau dikerjakan secara mewah, teman-teman di kampung menjadi enggan berjarak kayak gitu kan. Ini hanya strategi untuk orang kemudian lebih rileks untuk mengerjakan apa yang kita bayangkan menarik. Gitu ya Pak ya. Ya, kalau kita lihat kan bahasa visualnya pun lebih dekat. Artinya itu masyarakat akan lebih mengenali dengan bahasa-bahasa visual yang mereka kenal. Kadang kita mendatangkan bahasa visual baru yang sama sekali yang itu tidak dipahami, misalnya. Nah, itu saya kira itu kegagalan komunikasinya di situ. Itu looping. Terus. Ada pertanyaan? Carane looping piye, Mas? Carane piye? Kasih ya. Looping itu dekat. Nah, sebenarnya yang menjadi menarik adalah ketika ada banyak sekolah desain, sekolah desain di Yogyakarta, kemudian ada kampus-kampus desain itu tiba-tiba mengerjakan entah gitu ya, tidak berakar. Kadang-kadang menjadi sedih saya. Kan sedih loh Mas. Benar. Sedih gitu kan. Jadi sekolah sudah dibayari tidak berguna untuk apapun gitu kan. Itu buat apa? Lebih baik drop out kalau saya itu. Pergi dari sekolah mengembara, naik gunung gitu kan. Dan ruang publik di Jogja, kebetulan saya dan Pak Om itu bekerja untuk namanya Magersaren Art Project ya. Magersaren Art Project itu bekerja untuk bagaimana ruang publik itu bisa dimaksimalkan melalui karya seni, desain atau visual. Jadi bagaimana kemudian ruang publik di Jogja itu menjadi ruang yang sangat manusiawi karena tidak menemukan hal-hal yang sama. Bayangkan kalau Anda itu merasa istimewa di Jogja, tapi kok rasanya tiba-tiba seperti ada di Klaten gitu. Begitu dong. Saya di Jogja kok rasanya Klaten, atau Jogja rasa Semarang. Itu kan percuma tinggal di Jogja, kayak gitu kan. Jogja harus menjadi laboratorium ya, yang bisa laboratorium penting. Dan saya pikir seperti ini, kerja-kerja semacam ini, ada pos ronda, kemudian misalnya bersih itu sehat. Nah kemudian teman-teman di kampung Gembelaan pada waktu itu memilih idiom apa ya yang cocok kayak gitu ya, yang riang tapi sepele, sederhana, memungkinkan untuk komunikasi lebih jauh. Nah, artinya bisa dilihat bahwa setiap kampung pasti ada sebuah perbedaan. Saya kira perbedaan inilah yang menjadi menarik. Jadi kalau nanti masuk di kampung Bagran itu desainnya akan berbeda dengan kampung di dalam keraton, itu akan berbeda karena setiap isu ataupun simbol-simbol visualnya akan berbeda. Nah, kalau misalkan sekarang banyak tanda-tanda yang sama, maka tidak ada perbedaan di Semarang atau di Jogja atau di Solo, di mana tanpa ada perbedaan. Maka saya pikir kalau setiap ada perbedaan, ada sesuatu yang unik,
itu akan menjadi lebih menarik. Nah, tempo lalu itu kebetulan saat itu ada Merapi meletus. Sebenarnya isu-isu ini sudah ada sejak waktu gempa. Pada saat itu masyarakat di Jogja guyup, rukun, gotong royong membuat nasi bungkus. Waktu gempa itu persoalan makan selesai, waktu Merapi juga selesai tanpa menunggu pemerintah. Nah, ternyata di situ ada satu spirit dari orang Jogja bahwa soal nasi bungkus adalah soal kecil, tapi itu besar artinya kalau itu diartikan dimanfaatkan oleh yang lagi kena bencana itu. Makanya kemarin kita sama-sama saya sama Samuel untuk bagaimana spirit itu kita terjemahkan dalam bentuk skulptur yang dipasang di ruang publik. Nah, kebetulan spirit nasi bungkus dan ini sebenarnya kita bikin acara semacam ini tuh tanpa perencanaan. Jadi biasanya Jogja itu kalau formal terus rapat itu nggak jadi. Jadinya itu hanya di warung kopi. Jadi di angkringan ngobrol ngalor gitu ketemu. Jadi ini dadakan banget, sangat mendadak, nggak sampai sehari ya. Organik gitu. Nasi bungkus mau kita pasang sebenarnya mau kita pasang ya pasang aja di sana, tapi banyak tuntutan dari masyarakat ternyata itu ada spirit yang dia juga ikut di situ. Gimana kalau dikirap? Oke, kalau dikirap masa terus kayak begini ngirap, nggak taunya ada teman. Saya punya pasukan Lombok Abang, siap. Saya punya ini siap. Nah, akhirnya beberapa seniman siap untuk melakukan ritual ini. Nah, setelah itu dikirap, itu saya pikir ini menjadi isu yang menarik. Ternyata spirit nasi bungkus itu memang Jogja gitu lah, artinya Jogja sekali. Bahkan sampai wali kota pun, oke, saya mau meresmikan. Wali kota terus digojek malam dikasih nasi bungkus, dia ambil nasi bungkus, dimakan sama simbol-simbol, dia mau. Nah, sebenarnya di situ anunya. Nah, artinya bagaimana antara pejabat dan masyarakat, kalau desain itu tepat dan itu ya ini milik kita, disitulah sebenarnya letaknya. Ya, nangis sebetulnya. Nah, saya kira model-model semacam ini sebenarnya kalau kita punya pikiran untuk produk gitu, saya kira bisa divisualkan semacam begini. Jadi bukan lagi seperti billboard seperti itu, udahlah itu turunkan aja. Itu nggak indah dan itu sangat kalau berbahaya. Kalau saya sih sebenarnya kekerasan. Benar, itu kekerasan sekali. Sebenarnya gini, kalau katakanlah rokok katanya jahat, tapi lebih jahat itu loh yang jual-jual pulsa itu loh. Ya, kita lihat tagline-nya aja. Daripada nganggur dengan 5.000 SMS-an yuk, itu kan gila itu. Kita nganggur suruh SMS suruh bayar. Kan gila, yang untung mereka. Itu tugasnya desainer loh, goblok banget. Itu kan ngeri gitu loh. Menyuruh kita yang nganggur beli pulsa suruh SMS terus cing di SMS di sopo. Nah, kalau kita bayangkan semua mentalitas kita semacam itu, berapa juta atau berapa itu uang yang hilang dan nganggur. Dan kebetulan orang kita kok yo mau, yo goblok banget. Nah, seperti itu. Jadi saya kira harus mulai kritis bagaimana kita mengkonsumsi barang, bagaimana kita mengkonsumsi, bagaimana kita harus memperhatikan situasi semacam itu. Nah, saya bayangkan kalau beberapa, karena Jogja sangat memungkinkan. Dan untuk ruang publik, saya kira silahkan ya itu ya dieksplorasi ya. Silahkan, kalau mau bikin apa silahkan. Mumpung wali kota ini rodok kentir. Wali kota ini rodok oke gitu loh. Artinya punya sense of art-nya tinggi sekali. Kira-kira seperti itu mungkin. Sama ini teman-teman, perlu disadari bahwa desain, produk desain itu juga selayaknya paham terhadap kota di mana akan didirikan. Ini Jogja itu banyak angin puyuh.
kayak gitu kan. Angin puyuh billboard apabila dipasang berlebihan itu juga berbahaya. Jadi itu akan menelan biaya yang berlebihan Dan harus tertib. dan saya pikir bagaimana mengkonstruksi ulang makna desain bagi sebuah kota yang sangat spesifik. Dan tentu di Jogja ini kalau nggak ada eksperimen itu sayang ya. Nah, malam ini kita mau kasih lihat ya satu eksperimen ya. Itu Hellman Percussion. Itu ada teman NC, terus ada BG, ada Bung Lukas Coffee, kemudian Bung Henry. Silahkan kami persiapkan. Ini helm ini mau dianemi. Jadi silahkan Bung C dan kasih tepuk tangan. I'm so excited to be here, and I'm so thankful to my hosts for everything that's been done, and everyone has been thanked already, but someone who I didn't hear thanked, I'm not sure because my Indonesian is poor, is Bram. Did anyone mention Bram? Where is he? Bram, who did this set design. I don't know about you, I've spoken in over 20 countries, I've never seen something like this. Not only is it beautiful and functional, but it's all sustainable, built out of sustainable, reused products. This is the future definition of design. Sustainable, effective, and aesthetically comfortable. And I could just stop right now and leave you with that. But you know, we live in a remarkable time. There's a lot to be worried about in the world, but there's more to be hopeful about. Things have never been more fragile, but we live in a time where there's nothing that is impossible, and the designer stands in the middle of what's possible. We talk a lot these days about sustainable design, and it's ironic that I should come from the Western world and speak to you about sustainable design, since I think you understand it culturally better than those in Canada and the United States do. But what I find refreshing is the kind of ideas that we're seeing in the world today. This is an idea that comes from the Dutch. You remember the Dutch, you kind of got rid of them a while ago mostly. Well, they came up with this typeface, and all they did was, by putting little dots, like little batik dots, in all of the letters, they created this thing called an eco-font. And simply by having little bits of white in there, it uses 25% less toner and 25% less ink. And so overnight, a whole government, a corporation, an organization is using 25% less materials. And they don't have to be designers to do this. And it's fitting because we live in a time where everyone's a designer, where everyone's choosing fonts, where everyone's choosing colors, where everyone's setting the preferences on their browsers and on their handphones. And so the challenge is more about how do we use our thinking. Now, for those of you who know the book, Do Good Design, you may recognize this guy. This is Eric Spiekerman, who wrote the foreword to the book. It's Eric Spiekerman's birthday today. So I wanted to say a big happy birthday, Eric. Except he's sleeping, because he's in Germany. But we could tweet it, if someone would tweet happy birthday.